Sarita, satu hari cerita. Sarita satu hari cerita. Saya akan bercerita tentang saat saya perjuangan berlatih sepeda. Saya dulu saat masih TK atau PAUD, saya itu diajarin oleh ayah saya untuk menaiki sepeda karena dulu saya hanya bisa roda 4. Karena menurut ayah saya harus bisa naik sepeda roda 2, nanti kalau kelas 1 atau kelas 2 nanti akan jadi lebih susah untuk mengayuh sepeda 2. Jadi sudah diajarin saya untuk naik sepeda roda 2 saat TK atau PAUD. Nah, di situ perjuangan saya emang membutuhkan seminggu atau mungkin beberapa minggu, karena ya susah untuk terbiasa dalam roda 2. Mungkin emang benar kalau orang itu nggak bisa tiba-tiba langsung bisa, jadi harus ada prosesnya untuk menjadi bisa. Jadi nggak tiba-tiba langsung wah aku sudah bisa menaiki sepeda atau menaiki apa-apa. Nah, aku saat udah mulai berani itu emang pertamanya nggak langsung roda 2, jadi langsung roda 3. Roda belakang dekatnya roda itu ada 2, dicabut bautnya itu emang dicabut lalu jadi roda 3. Itu memang agak susah karena harus menjaga keseimbangan. Yang menjaga keseimbangan itu ada di roda sebelah kiri karena mengangkat beban yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu kosong dan tidak ada salah satu pemberatnya, jadi susah, harus bergoyang-goyang, nanti bisa jatuh ke kanan. Tapi itu ya sudah lumayan bisa lah, lumayan gampang. Setelah udah bisa menaiki sepeda roda 3, roda belakang lagi sebelah kiri dicopot, jadinya roda 2. Nah, aku menaiki roda 2 itu awalnya jatuh terus, membuat luka di bagian sikut ini sama tangan ini. Ya sakit, emang nggak seberapa, tapi nanti hasilnya juga mungkin memuaskan. Kita bisa menaiki sepeda roda 2, bisa kemana-mana tanpa harus latihan saat kelas 1. Memang udah harus diajarin seperti itu. Terus hari kedua aku belajar naik sepeda roda 2, itu jatuh lagi, nabrak mobil yang berhenti. Itu sakitnya juga nggak terlalu, cuman jenggolit dikit terus jatuh ke kiri ini. Terus itu aku latihan terus, nggak latihan di malam hari karena bahaya kalau latihan malam hari nggak kelihatan, nanti ada motor atau gimana mungkin bisa terjadinya luka. Jadi pagi atau siang latihan terus. Hari ketiga aku juga latihan, sudah lumayan bisa, cuman di situ aku mulai bayangin, oh ternyata ini rasanya udah mulai bisa menaiki sepeda roda 2. Tapi ada satu masalah, di situ remku memang sudah rusak, makanya membutuhkan waktu hampir seminggu untuk membenerinya. Setelah sudah mau jadi, antara hari ke-6 atau hari ke-7 yang seminggu itu, aku mulai naik sepeda lagi, lupa cara-cara tekniknya. Aku masuk ke got itu rada nyelam, posisi mulutku terbuka lebaran, itu ada kerikil kecil, entah apa itu, rasa kegigit. Jadi ya mungkin memalukan lah, karena dilihatnya juga banyak orang, makanya saya terus berlatih menghindari yang namanya kecelakaan seperti itu lagi. Akhirnya sudah bisa hampir naikkan kelas 1 SD. Akhirnya saya sudah bisa naik sepeda roda 2, latihan lagi ke sepeda gunung, langsung sepeda gunung yang tinggi. Mengendalikannya juga rada susah, tapi karena udah terbiasa dari TK, akhirnya bisa.
setelah aku bisa naik pas SD kelas 1 bisa naik sepeda sendiri tanpa harus diantar mandiri. Akhirnya itu memang puas, hatiku memang puas, rasanya memang begitu menyenangkan. Butuh perjuangan mulai dari terluka masuk ke got dan hal-hal yang bisa memalukan itu. Disitulah aku mungkin bisa menyimpulkan bahwa yang namanya perjuangan itu harus benar-benar juang, nggak boleh menyerah, asal menyerah. Aku udah gagal, kayaknya aku nggak bisa lanjutin lagi deh. Tapi jangan seperti itu. Kita sebagai manusia memang harus ada perjuangannya, benar-benar sungguh-sungguh. Menyerah itu tidak ada hasilnya. Pasti yang namanya hasil kita usaha dari nol hingga akhir. Perjuangan yang aku alami itu nggak juga menyakitkan, pasti itu juga menyenangkan lah. Akhirnya yang namanya berjuang itu nggak harus ada nama-nama kata pantang menyerah, nggak ada nama-nama menyerah. Kita harus pantang menyerah, berjuang, bersemangat, selalu berjiwa bangkit agar bisa kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian dari saya untuk cerita-cerita yang saya berikan ini. Dari satu cerita ini saya cukup menceritakan masa kecil saya yang memang begitu rada-rada lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.